Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi di video pelajaran kelas 5. Kali ini kita akan membahas pelajaran PKN, yaitu tentang kerukunan ya. Akan tetapi nanti kita akan membahasnya tentang akibat kalau misalkan tidak terjadi kerukunannya. Nanti di akhir video pembelajaran ini diharapkan kalian bisa tahu tuh apa sih akibat-akibat yang ditimbulkan kalau misalkan kita tidak rukun ya. Nah, sebelum kita membahas akibat-akibat dari kalau kita nggak rukun, ada baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim dan doa Robbi zidni ilman. Oke, anak-anak, kita bahas dari ruang lingkup yang lebih kecil ya. Misalkan ada sebuah keluarga, di dalam keluarga tersebut susah banget yang namanya hidup rukun, nggak nyatu ya. Kayak yang waktu kemarin Bapak bilang, orangnya suzon mulu, antar adik antar kakak suzon ya, berpikiran negatif. Kemudian antar ibu dan bapak suzon mulu, kemudian anak dan orang tua suzon mulu, berpikiran negatif terus sama orang tua. Nah, maka yang terjadi adalah di sini selalu terjadi pertengkaran ya, selalu terjadi pertengkaran. Dan suasana di keluarga itu nggak nyaman banget, benar ya. Misalkan mamanya nyuruh anaknya untuk minta tolong, mamanya minta tolong untuk pergi ke warung. Anaknya berpikiran negatif, mama mah nyuruh saya mulu. Nah, mamanya juga karena merasa orang tua itu berhak untuk meminta tolong kepada anaknya, jadi marah misalkan. Begitupun anaknya juga marah. Nah, kalau udah marah dua-duanya, misalkan bapaknya lagi marah lagi, mau kenapa sih kayak gini, adek kenapa sih kayak gini, udah itu keluarga yang namanya udah tercipta suasana kayak gitu, pasti nggak nyaman ya, pasti nggak nyaman. Alih-alih terjadinya kerukunan, senyum bareng, ngobrol, yang ada adalah itu nggak betah di rumah. Pasti si anak nggak betah di rumah, ayahnya nggak betah di rumah, mamanya nggak betah di rumah ya. Kalaupun di rumah megangnya handphone misalkan ya, mungkin badannya di rumah tapi jiwanya di tempat lain gitu. Nah, itu kalau keluarga nggak rukun ya. Bagaimana caranya kita tuh biar bisa rukun? Yang pertama ya tentu aja kita berilmu dulu ya sebelum beramal. Gimana sih caranya nih sebuah keluarga ya? Kita dengan rasa husnuzon ya, berpikiran baik. Ayah pengennya tuh aku kayak gini, mama maunya tuh pengennya tuh aku kayak gini ya. Begitupun yang lainnya, husnuzon, itu yang pertama. Kemudian melakukan kegiatan bersama-sama, misalkan bersih-bersih rumah bareng-bareng gitu. Jadi jangan ada satu pihak, misalkan mamanya kerja bebenah tuh ngerapi-rapiin, anaknya main HP misalkan. Nah, kita di saat orang tua lagi kayak gitu, kita bantu, jangan kitanya justru melakukan satu hal yang memang gak disukai sama orang tua gitu ya. Itu caranya. Kemudian kita naik lagi ke lingkungan yang cukup lebih besar, yaitu lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah terutama lingkungan yang misalkan kita berinteraksi secara langsung, itu misalkan kalau nanti udah masuk kan lingkungan kelas. Nah, kalau misalkan di lingkungan kelas kita suzon lagi sama teman, misalkan teman punya mainan baru, kita langsung pamer banget sih, padahal dia nggak pamer gitu. Atau mungkin dia punya sepatu baru, nah kan dia emang pakai sepatu itu, nah kita suzon aja ya. Kemudian ada juga misalkan temenan tapi dibeda-bedain, misalkan yang kaya nih, gua kaya, dia punya PS5 saya temenin, yang dia mah PS1 aja nggak punya, nggak ditemenin ya. Nah, itu juga nggak boleh tuh. Terus nanti endingnya itu bisa berkelahi satu sama lain ya kalau di sekolah ya.
gitu. Nah, bagaimana caranya kita melakukan apa biar rukun dan menyatu di kelas atau di sekolah? Kita melakukan kegiatan bersama-sama, kayak misalkan tugas piket dibagi rata dan sesuai dengan tanggung jawabnya dia. Misalkan pembagiannya nih misalkan hari ini hari Selasa atau nanti hari Rabu. Nanti misalkan si A, B, C, D. Nah, si A ngapain, B ngapain, C ngapain. Jadi saling kerja sama semuanya. Jangan ada yang nggak kerja. Misalkan ada yang tiduran aja. Nah, itu nanti timbul kecemburuan dengan yang lain. Ih, dia mah cuma tidur doang. Saya mau udah ngerapiin semuanya. Nah, kita harus saling bekerja sama di situ. Ya. Kemudian dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi, di lingkungan masyarakat. Ya. Di dalam lingkungan masyarakat, manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, sehingga kita harus peduli dengan sesama. Ya, kita harus peduli dengan sesama. Kesulitan apa yang dialami oleh tetangga, terutama ya tetangga, ataupun orang lain secara umum, itu harus kita peduli. Misalkan si tetangganya parkir motor sembarangan di pinggir jalan. Nah, kita sebagai tetangga yang punya motor tadi, kita harus biar gimana nih tetangga kita jalannya tuh enak. Ya, misalkan kalau nggak ada parkiran, kita pakai standar 2 misalkan. Atau enggak parkir di tempat lain yang memang tidak mengganggu jalan. Ya. Gitu caranya tuh. Bagaimana caranya tetangga kita nggak terganggu dengan keberadaan kita. Atau misalkan pagi-pagi kita bahkan ya kalau misalkan dia nggak suka dengar murotal, ya udah jangan puter murotal. Murotal itu bacaan Al-Quran itu kan baik ya, dengerin Al-Quran itu baik. Tapi jangan juga dengerin Al-Quran itu dengan cara dibesarin tuh sampai satu RT kedengeran. Jangan ya. Mana tahu dia mungkin pas kerjanya malam butuh istirahat ya atau misalkan dia sedang sakit, kan kita nggak tahu ya. Kalaupun misalkan dia sedang sakit, kita seharusnya kalaupun kita mengetahui dia sakit, kita harus menyembuhnya gitu. Nah, itu murotal loh, jangan kencang-kencang, apalagi yang lain. Misalkan jam 10 dengerin lagu yang model-model kayak TikTok itu, aduh pusing banget ya. Usahakan tetangga kita tidak terganggu dengan keberadaan kita. Yang melihara hewan peliharaan itu juga harus diperhatikan hewan peliharaannya ya. Kayak misalkan jangan sampai ada ayam buang air besar di cucian tetangga kita, jangan ya. Atau kucing misalkan buang air besar sembarangan, jangan juga kayak gitu ya. Kita harus sebagai tetangga kita lihat, tetangga kita nggak suka kayak gini nih ya, maka kita jangan lakukan ya. Atau buang sampah sembarangan, biarin aja lah, bukan di sini. Nggak taunya pas hujan banjir bareng-bareng semuanya. Nah gitu ya. Kemudian itu kita masuk ruang lingkup yang lebih besar lagi, ruang lingkup kenegaraan ya, ruang lingkup kenegaraan. Dalam hal ini karena adanya polarisasi atau kutub ya istilahnya, kalau misalkan bahasa kitanya itu, jadi yang satu mendukung siapa, yang satu mendukung siapa. Jangan lagi kayak gitu ya. Kehidupan bernegara itu akan lebih baik kalau kita bersatu. Kita bangun negara ini dengan apa yang kita bisa, dengan hal-hal positif yang kita bisa. Kemudian kita jangan merasa diri kita itu yang paling benar. Maksudnya paling benar gimana? Yang paling membela negara gitu. Jangan. Kita sama-sama membela negara ya. Kita sama-sama membela negara dengan cara kita masing-masing. Dan bertoleransi dalam masyarakat. Toleransi gimana maksudnya? Ya, misalkan agama lain sedang melakukan ibadah, ya udah kita biarin aja. Ya, kita ada di tengah-tengah nih, kita biarkan saja. Jangan ada 3 golongan ya dalam hal ini. Ada yang ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Orang ibadah juga, padahal agamanya berbeda. Nah, ini masalah juga nih, ya. Kemudian ada yang enggak senang, orang lagi ibadah diganggu. Nah, ini golongan 2 ekstrim ini kita jangan deketin. Jadi bagaimana kita bersikap, Pak? Kita bersikap ya udah, kalau misalkan dia ibadah dengan caranya, ya udah ibadah aja gitu. Persilahkan aja. Kita nggak ikut-ikutan dan juga tidak membenci, ya. Nggak ikut-ikutan dan nggak membenci. Jadi itu yang harus dilakukan sebenarnya.
untuk menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kemudian kalau misalkan ada salah kata, Bapak akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan video pembelajaran selanjutnya.